Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan juga karyawan SDM 2 yang saya hormati atas menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas modul 1.4 yaitu budaya positif bersama saya Nantia Melinda, CGP Angkatan 11 dari SDM 2 Kabupaten Ngawi. Sebelum kita ke konsep inti budaya positif, ini saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pernah dengar nggak itu budaya positif itu apa gitu? Pernah dengar nggak? Masa belum? Menurut Bapak Ibu, kalau yang terlintas di pikiran itu kalau budaya positif itu apa kira-kira? Ketika mendengar budaya positif, oh ini itu apa kira-kira? Kegiatan positif. Ya, apa contohnya, apa artinya boleh, apa contohnya boleh? Kalau menurut Bapak itu kira-kira, monggo. Apa kira-kira yang ada di sekolah kita? Apa? Ya, sholat duha, besar. Berdoa sebelum belajar boleh. Yang lain mungkin? Gak ada. Ya, yang pasti budaya positif itu adalah sebuah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini di sekolah kita gitu. Nah, selanjutnya konsep inti budaya positif ada 8 ini adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini mungkin asik gitu ya menurut Bapak Ibu. Ini apa gitu? Nah, kita nanti akan membahas repasnya slide-slide belakang. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ saya kembali terdiferensiasi. Menurut kita sudah pernah dengar gitu ya kalau di seminar atau biptek itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu adalah apa kalau bahasa Indonesianya menurut Bu Bila yang berbahasa Inggris nih? Different itu apa sih Bu Bila? Iya, berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda. Maksudnya kita itu sebagai guru itu sebenarnya itu tugas kita itu adalah menuntun semua kebutuhan siswa kita itu semuanya berbeda. Berangkat dari keluarga yang berbeda. Jangankan dari keluarga yang berbeda, dari satu kampung pun kadang-kadang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Gitu. Jadi menurut Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Hajar Dewantara itu kita itu seorang guru itu ditugaskan atau dituntut untuk menuntun siswa menjadi siswa yang merdeka, bahagia, dan bisa kembali ke masyarakat. Jadi mereka itu bisa bahagia, meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini beliau sudah merumuskan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kiranya sudah pernah ya kita karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, pasti banyak yang sudah hafal
akan ini belajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa, mau nyanyi dulu gitu biar nggak ngantuk? Ya bisa, baiklah. Karena kalau nggak nyanyi itu kadang-kadang kita malah nggak hafal urutannya, ya kan? Oh ya boleh. Mari, ada yang mau memimpin boleh? Iya bersama-sama. Ya baiklah Mbak ini. Di tempat apa berdiri? Silahkan, rekannya di mana di situ boleh. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan yang luar biasa ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi dengan judul Pelajar Pancasila. Apa nggih? Sambil bertepuk tangan. Ya. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernahar kritis. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kita akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Itu sudah pasti ya. Di zaman sekarang modern ini banyak sekali anak-anak yang sudah jauh dari kata-kata beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga beramal mulia. Maka dari itu kita sebagai guru itu wajib harus menuntun anak-anak itu yang pertama harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dipeluk. Jadi setiap hari itu wajib kita itu misal di kelas tanya kepada anak-anak, sudah sholat subuh belum? Puasa enggak? Nah kalau di sekolah kita kebetulan sudah menerapkannya, yaitu dengan pembiasaan setiap pagi mengadakan sholat. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Apalagi terutama kita yang tinggal di Indonesia itu banyak sekali budaya, suku, agama, ras, ya. Itu kita wajib saling menghargai. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak dalam arti dalam kerja bakti saja, tapi juga dalam artinya berkolaborasi, bekerja sama ya, entah itu pembelajaran dalam kelas diskusi atau apa, itu disarankan untuk banyak berkolaborasi dan juga bekerja sama. Yang keempat adalah mandiri. Mandiri dalam arti anak-anak itu disadarkan bahwa dia itu punya kebutuhan masing-masing yang memang harus dicukupinya sendiri, harus bisa sendiri sesuai dengan umurnya. Jadi jangan menuntut setiap anak itu kebutuhannya itu sama, begitu. Mereka itu punya kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini kita diwajibkan untuk menuntun anak itu untuk kreatif. Jadi mereka itu hanya harus pendapatnya apa itu harus ditanyakan agar muncul idenya. Lalu bernalar kritis, ini hampir sama dengan kreatif. Anak-anak dipancing, dituntun agar bisa memunculkan idenya. Yang selanjutnya adalah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu mungkin salah pemahaman gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya semuanya itu ilusi Bapak Ibu. Kita itu berangan-angan atau bermimpi kalau kita itu bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya itu tidak. Buktinya dengan misal hari ini hari Senin ada seorang anak yang mengikuti upacara tidak menggunakan atribut lengkap. Nah itu. Nanti hari Senin depan
contoh, walaupun hari Senin sudah dihukum, misalnya dihukum di apa di barisan berbeda karena kamu tidak menggunakan atribut lengkap, kamu dihukum. Harusnya kalau harapan kita itu anak itu nanti akan cedera, ya kan? Akan cedera, tidak mengulangi kesalahan lagi di hari Senin berikutnya. Itu tapi kenyataannya kita sendiri sudah lihat, ya kan? Banyak anak-anak yang masih mengulanginya lagi, berkelahi juga begitu, ya kan? Nah itu sebenarnya kita itu salah pemahaman tentang guru bisa mengontrol murid. Semuanya itu sebenarnya itu ada dalam motivasi intrinsik anak-anak tersebut. Kalau dari kita, dari orang tua itu kan ekstrinsik dari luar, ya kan? Jadi semuanya itu tergantung dari motivasi diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kalau kita itu bisa memberikan penguatan positif terus-menerus ada di sampingnya terus-menerus, kan nggak mungkin. Kita sekolah saja hanya sampai jam 2 maksimal kelas atas. Setelah itu, kalau tidak mendapat penguatan positif, anak itu berulang lagi, ya kan? Nah, ini seperti itu adalah ilusi. Jadi tidak, anak itu manutnya itu hanya ketika mendapat penguatan positif, itu saja. Sebenarnya kita itu ilusi juga. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini kita itu sudah, misalnya contoh ini, berbicara kita dari hati ke hati sama murid, kita mengkritik, kalau kamu kayak gitu itu salah, kamu nggak boleh mengulanginya lagi. Terus itu kan kamu sudah tahu itu melanggar peraturan sekolah. Itu kita berharap kita bisa mampu menguatkan karakter anak, jangan sampai mengulangi kesalahannya lagi. Tapi pada kenyataannya nanti ketika mereka sudah lupa akan kritik kita, itu anak-anak tidak menutup kemungkinan untuk mengulangi kesalahan lagi. Jangankan anak-anak, kita yang bapak ibu guru saja kadang-kadang hanya takut akan peraturan, ya kan? Misalnya kita itu tahu ya, jam kerja jam 7 sampai jam 15.00. Kita ketika ada bapak kepala sekolah, ada bapak sekolah nih, jam 7 sampai jam 3 tertib, pulang jam 3 sore. Nah suatu hari ketika bapak kepala sekolah itu ada pelatihan misal di Malang berhari-hari gitu, ini mumpung kepala sekolah nggak ada nih, pulang pagi yuk, jam 1 pulang, setelah sholat dulu pulang kan. Nah seperti itu contoh, itu hanya contoh, ya kan? Semoga tidak terjadi di lembaga kita. Itu contoh. Jadi yang selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga salah, ini juga hanya harapan kita saja. Kita itu memang benar orang dewasa dibandingkan dengan murid-murid kita itu sudah otomatis, ya. Tapi kita itu sebenarnya nggak berhak memaksa. Menurut kita berhak, tapi pemaksaan kita itu tidak berlaku bagi anak-anak. Mereka pun tidak menutup kemungkinan hari berikutnya juga melakukan seperti itu lagi kalau tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak tadi. Begitu. Jadi semuanya itu tergantung dari diri masing-masing. PR-nya kita itu nanti kita membangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak. Ngantuk nih ya, kita buat dia aja ya. Benar sih ngantuk. Kita buat dia ini, misal saya nanti kalau kelihatan ngantuk, saya langsung teriakkan dia, bapak ibu harus menjawab gitu ya. Jadi biar langsung kaget gitu. Apa ya? Apa pak? Kita teriakkan ini, SDN dengan 2 apa? Ya boleh, atau luar biasa atau jaya, yang mana? Semangat. Luar biasa. Ya luar biasa gitu ya, yang mencakup semuanya. SDN ada 2.
Yang kolom sebelah kiri, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi itu salah. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Sudah jelas sekali di sini ya. Tidak perlu saya menjabarkan. Walaupun kita sama-sama guru, tapi saya yakin kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak pun juga seperti itu. Walaupun duduk sama-sama di kelas 6, itu kebutuhannya juga berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu semua orang itu melihat hal yang sama. Kamu duduk di kelas 6 itu berarti sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Tapi sebenarnya salah. Itu menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Maksudnya gambaran berbeda itu ada beberapa anak yang mungkin menurutnya perkalian itu sangat susah sekali. Kemampuannya sudah berbeda. Ada yang anak itu menurutnya perkalian gampang, tapi membaca banyak itu sangat menyenangkan. Itu mungkin ada juga yang kebalikannya seperti itu. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini maksudnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu maksudnya tidak semua orang itu berpandangan sama dengan kita, tapi kita yang harus paham. Oh, berarti pandangan A ini begini tentang ini. Oh, yang B ini tentang begini. Jadi kita tidak boleh mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini sering yang kita temukan di anak-anak didik kita, yaitu contoh anak-anak yang berkata kotor. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu menjudge anak itu kalau sering berkataan kotor, itu berarti dia itu salah. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sebelum kita menjudge anak tersebut, sebaiknya kita itu melakukan dialog. Itu tadi ada alasan, pasti dia itu mengucapkan sesuatu itu pasti ada sesuatu di belakangnya, ada latar belakangnya. Kenapa dia sering berkata seperti itu? Kenapa dia berkata seperti itu? Atau mungkin dia diejek temannya, dihina, kadang-kadang disebut nama orang tuanya, seperti itu. Pasti ada tujuannya. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini, misal kita lagi marah banget gitu ya, jengkel, itu saat kita meluap-luap marahnya kita, itu walaupun dieneng-eneng sama dieneng-eneng itu bahasa ya, ditenangkan gitu sama orang lain itu, karena kalau kita belum marahnya itu belum bisa turun atau kita belum bisa sendiri gitu loh, pas nangis kalau belum bisa diam sendiri itu kadang juga susah ya. Jadi sebenarnya itu adalah Anda tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kita sendiri. Guru pun juga, murid pun juga seperti itu. Sebenarnya saat mereka marah, saat mereka sedih, itu pasti sebenarnya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini hubungannya ada yang dengan yang di atas tadi ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya
bujuk, kita rayu-rayu, dipaksa, ayo dong, ini mau ya, ikut lomba, nanti gue dikasih uang 50.000 nih, nah gitu. Akhirnya mereka itu berangkatnya itu karena dipaksa. Nah pada saat rujukan gagal itu tadi kan, nah seharusnya kita itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menjabarkan, memberi pengetahuan kepada anak tersebut, misalnya ini, kamu nanti kalau ikut lomba, nanti orang tahu pasti bangga. Kamu nanti bisa dapat pengalaman di lomba-lomba berikutnya, kamu nanti bisa jadi lebih baik lagi atau gimana gitu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ketika anak berbuat salah, kita itu jangan berpikir kita yang menang. Kalau kita sudah berhasil menasihati gini, kita yang menang, murid yang kalah. Itu sebenarnya salah. Yang betul adalah model berpikir menang-menang. Kita menang, murid juga menang. Artinya, murid kembali kepada teman-temannya itu sudah dalam keadaan yang percaya diri. Oh ternyata saya itu berubah, jadi dia itu sadar akan dirinya sendiri, bukan karena saya malu tadi habis dimarahin di kantor gini-gini. Jangan ya, karena kita harus menerapkan model berpikir menang-menang. Kita kembalikan murid kita ke teman-temannya, dengan teman-temannya itu tanpa ada nanti teman-teman yang saling mengejekkan karena setelah berbuat salah. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah ini kita itu jangan membiasakan anak-anak itu disiplin karena imbalan, karena penghargaan, karena reward. Nanti kamu kalau setiap hari mau membersihkan musola saya kasih reward, jangan. Tapi kita tanamkan ke anak tersebut disiplin. Itu memang mereka sadar, oh ternyata saya itu memang wajib itu membersihkan lingkungan, membersihkan musola demi kenyamanan nanti beribadah, demi kenyamanan saya nanti untuk belajar di kelas, seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, seperti itu. Lanjut, SDN kedua. Aduh, luar biasa. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya satu nilai itu bisa diterapkan di semuanya, di semua suku, semua bangsa, semua agama, bahasa maupun latar belakang. Berikut saya ambilkan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar budi seperti tadi dari depan. Selanjutnya yaitu dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Menurut PYP itu nilai kebajikan meliputi toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pada dasarnya semua ini ya mirip gitu ya. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bagus intinya. Selanjutnya keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, begitu setiap manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan dasar sama sebenarnya kalau itu jumlahnya, tapi mungkin jenisnya saja yang berbeda. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, sama ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi masing-masing anak didik kita pun juga sama. Semuanya anak kita itu yang ada di kelas kita masing-masing itu juga mempunyai kebutuhan dasar bertahan hidup. Artinya jika suatu hari mungkin ya ada salah satu anak yang datangnya terlambat, tanpa kita mau tahu, Bu maaf saya terlambat, nggak bisa. Kalau terlambat, kamu tahu kan hukumannya apa? Lari putar lapangan 5 kali. Boleh nggak kayak gitu kira-kira? Boleh. Boleh? Ya tidak boleh, biar melek. Tidak boleh. Seharusnya kita bagaimana Bapak Ibu? Iya, menanyakan dulu apa sih alasan. Siapa tahu dia itu tadi dari rumah pakaiannya atau seragamnya hilang misal, atau belum disetrika, ibunya lupa repot, makanya itu masih setrika dulu atau bagaimana, pasti ada alasannya. Atau enggak apa? Oh iya, mungkin jadi tukar gitu ya. Terus yang kedua, kesiangan ya, makanya kita harus tanya dulu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini juga sangat penting. Rasa diterima itu maksudnya tidak diceng itu apa ya? Tidak dikucilkan seperti itu. Misal dalam kelas kita ada diskusi kelompok, ada satu orang anak yang mungkin bukan gengnya karena kita acak gitu ya, itu ada seorang anak yang diam saja, langsung kita marahin, kamu ini temannya bekerja diam saja. Nah, padahal kita tanpa kita tidak tahu alasannya itu apa, dia kenapa kok menyendiri, nggak ikut mengerjakan temannya. Tapi ternyata setelah kita tanya, ini Bu, saya nggak boleh mengerjakan karena saya gimana, tulisan saya jelek atau bau badan saya nggak enak, itu mungkin saja. Kamu jangan dekat-dekat, seperti itulah contohnya seperti itu. Jadi semua anak itu butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui dan didengar. Ini juga sama. Jangankan anak-anak kita saja juga seperti itu ya. Kalau contoh yang sering kita temui itu, anak-anak itu sering menyebut nama orang tua tanpa ada kata bapak atau ibu. Ya. Kemarin juga masih kita temui seperti itu menyangkut tentang harga diri. Pasti kalau ada anak seperti itu, kamu jangan kayak gitu dong, nggak boleh kayak gitu, langsung kita marahin seperti itu. Padahal anak yang
di itu apa, di ya bahasa Indonesia apa, dihina atau diejek nama orang tuanya saja, itu pasti harga dirinya itu akan terluka, ya kan? Otomatis jika kita terluka itu pasti otomatis kalau nggak nangis ya marah, itu udah otomatis jengkel. Dan juga didengar, diakui itu juga. Yang keempat, kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kalau kebebasan ini anak-anak itu juga butuh kebebasan. Mereka itu kita berikan kesempatan untuk mandiri. Artinya mandiri tidak semua itu harus didikte seperti itu. Terus memiliki pilihan, pasti anak-anak itu juga memiliki pilihan. Kamu itu wajib semuanya, wajib mengikuti ekstra drum band. Padahal tidak semua anak itu menyukai musik, misal menurutnya drum band itu berisik, itu kan bisa saja, ya kan? Nah itu anak-anak pasti memiliki pilihan sendiri-sendiri. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah ini kita kalau di kelas sebagai pendidik itu anak-anak itu butuh senang Bapak Ibu, agar mereka itu bisa mengupgrade konsentrasinya. Jadi kalau di kelas kita itu jangan terlalu menegangkan. Kadang juga disenangi bermain sambil belajar. Kadang juga humornya perlu. Terus antusiasme itu coba kita tanya mereka biar mengeluarkan pendapat, antusias mengajukan pendapatnya, dan juga butuh tertawa lepas. Kita ajak-ajak, misal ada cerita humor apa, ceritakan saja. Nanti setelah itu kita bisa kembali ke materi pembelajaran dengan konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Karena pada dasarnya anak itu konsentrasinya terbatas. Kita mau menuntut seperti apapun itu tidak akan bisa, karena memang terbatas. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini yang dari tadi saya sebut motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu jelas dari luar, dari lingkungan sekitar, bapak ibu guru, orang tua di rumah. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misal mereka itu mengerjakan tugas PR dari kita, itu nanti mereka tahu kalau saya tidak mengerjakan PR, otomatis saya nanti akan dihukum ibu guru berdiri di depan kelas selama 1 jam misal. Itu dari motivasi ekstrinsik. Jadi mereka itu mengerjakan sesuatu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mereka mengerjakan sesuatu itu untuk mendapatkan, aku nanti biar dapat uang dari bapakku 50.000 kalau aku juara 1. Masih ada seperti itu ya. Atau penghargaan dari orang lain, biar aku nanti dipuji-puji orang, aku pintar, aku juara 1, seperti itu. Itu kalau ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya itu muncul dari dalam dirinya masing-masing. Ini otomatis lebih awet Bapak Ibu. Jadi dimanapun mereka berada, nanti saat mereka sudah kembali ke masyarakat, saat mereka di sekolah, itu ketika mereka itu sudah punya motivasi intrinsik, sudah meyakini dengan nilai-nilai mereka sudah percaya kalau aku nanti aku melaksanakan misal membantu orang tua di rumah, ya memang terbentuk mereka sudah yakin gitu, wajib kalau membantu orang tua itu memang wajib gitu, tanpa paksaan, tanpa ada penghargaan. Itu contohnya. Selanjutnya, 3 istilah yang sering kita dengar tapi mungkin kita belum tahu perbedaannya. Hukuman, yaitu
murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan juga berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, misalnya ada satu hari ada anak yang datang ke sekolah terlambat. Anak itu tanpa tahu nanti konsekuensinya apa dia datang terlambat, tiba-tiba sampai sekolahan langsung kita hukum. Misal lari putar lapangan, ini jelas namanya hukuman karena bersifat fisik, bersifat satu arah, tanpa kita tahu alasannya apa, langsung kita beri hukuman anak tersebut. Terus yang murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia pun tidak menyangka kalau nanti saya itu akan datang terlambat dan tiba-tiba juga dikasih hukuman. Itu kalau hukuman itu seperti itu. Atau psikis, mungkin psikis itu kata-kata yang sangat tajam, menusuk hati gitu. Itu termasuk hukuman ya. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini kalau konsekuensi. Misal kita buat, kamu nanti minggu depan kalau tidak mengerjakan tugas ini, gimana nih? Apa nanti konsekuensinya? Itu Pak, membersihkan kamar mandi, misal, atau membersihkan halaman Bu. Nah, itu sebenarnya murid pun juga tetap tidak nyaman karena terpaksa mengerjakan tugas agar tidak disuruh membersihkan lapangan. Dan kita pun sebagai guru itu harus memonitor murid. Tadi dia mengerjakan tugas nggak nih? Terus kalau yang tidak mengerjakan tugas membersihkan lapangan nggak nih? Jadi otomatis kita itu harus memonitor murid. Yang terakhir ini adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih jelasnya di slide belakang. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu artinya kita itu sebenarnya ini bersifat dialog. Kita itu ngobrol-ngobrol tapi dari hati ke hati. Kita itu mengajak murid tersebut menyadari kesalahannya, tapi mereka pun juga diajari untuk mencari solusinya sendiri agar mereka nanti harapannya mereka nanti akan ingat selamanya atas tadi solusi yang pernah mereka buat. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Ini kita itu bisa menempati 5 posisi kontrol guru ini sekaligus dan mungkin tanpa kita sadari. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Di sini saya akan memberikan contoh satu kasus dengan kasus yang sama, tetapi kita di 5 posisi yang berbeda. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya kan? Nah, ketika kita itu menjadi sebagai pendukung, kita itu akan mengatakan kepada siswa seperti itu contohnya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan jelas berarti fisik, gitu. Berarti kita sebagai pendukung. Yang kedua, ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah, kita akan mengatakan kepada murid tersebut, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Bahasanya agak lebih halus gitu mungkin ya. Membuat rasa bersalah, akhirnya anak-anak itu merasa bersalah dengan sendirinya. Posisi selanjutnya yaitu sebagai teman dengan kasus yang sama. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, sebagai teman. Atau mungkin tolong dong bantu ibu. Kamu
minggu depan pakailah atribut yang lengkap. Nanti bapak ibu ini juga dimarahi loh sama bapak kepala sekolah kalau nggak mengingatkan muridnya. Nah, seperti itu. Kita itu seolah-olah menjadi temannya. Kalau sebagai pemantau, kita akan mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai pemantau. Lanjut, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini yang disebut sebagai manajer. Jadi anak itu menyadari kesalahannya sendiri, juga mencari solusinya sendiri. Kita hanya menuntun. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, mana nih yang jarang atau tidak pernah Bapak Ibu lakukan kira-kira? Atau yang pernah, yang sering, yang mana? 5 posisi kontrol yang mana kira-kira? Sebagai penghukum, mungkin saya kembalikan ke depan ini. Penghukum pasti pernah ya. Ya. Penghukum selalu. Pembuat rasa bersalah pernah mungkin? Pernah. Ini dalam satu kasus itu mungkin saja Bapak Ibu kita itu mempraktekkan kita itu sebagai penghukum sekaligus membuat rasa bersalah sekaligus sebagai teman, itu mungkin saja dalam satu kasus itu. Jadi tidak selalu satu kasus itu kita harus jadi penghukum, enggak juga. Satu kasus itu ada bebas, kita itu mau menjadi 5 kali sekaligus juga boleh kalau bisa. Dan menurut Bapak Ibu yang paling bisa kita terapkan di era zaman sekarang ini, kita itu sebagai apa Bapak Ibu? Kira-kira sebagai apa kira-kira? Manajer. Yang lain? Boleh saja pendapat itu bebas. Manajer. Yang lain? Teman. Lalu? Sudah. Oh iya. Karena di era sekarang ini anak-anak itu kalau dihukum itu, kita itu nanti malah kena hukuman ya, kena pasal. Lanjut ya. Siap kedua. Siap. SDM kedua luar biasa. Ini belum ganti jam, belum ganti hari, sudah lupa. Lanjut, materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pernah mendengar Bapak Ibu apa itu keyakinan kelas? Baru ini sama. Saya pun mendapat ilmu keyakinan kelas ini juga di PGP sekarang, Pendidikan Guru Penggerak. Sebelumnya yang saya tahu itu adalah apa? Peraturan, ya betul. Yang saya tahu adalah peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya pembentukan keyakinan kelas. Kalau tadi peraturan itu sudah jelas di depan ya. Peraturan itu bersifat satu arah, ya satu arah. Yang menciptakan peraturan adalah sekolahan, tata tertib misalnya, ya kan? Tapi kalau keyakinan ini seperti ini, bersifat abstrak atau menyeluruh, berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Terus misalnya positif itu maksudnya seperti ini. Misal jangan membuang sampah sembarangan. Kalau jangan itu berarti apa? Kalimatnya itu negatif karena ada kata jangan. Nah, kita buat dalam pernyataan positif. Apa nih misalnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau dibuat dalam kalimat positif apa? Bisa? Jagalah jagalah kebersihan, atau mungkin buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu.
sedang saja, gak usah yang terlalu tinggi. Kita sesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya itu berhak mengeluarkan pendapatnya. Ingin dibuat seperti apa sih kelasnya? Cita-cita kamu ini, kelasmu ini gimana? Mau dibuat seperti apa? Itu ditanya. Semuanya boleh mengeluarkan pendapatnya. Lalu setelah itu baru kita disortir kalimat-kalimat yang mirip, kita jadikan satu poin. Selanjutnya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga. Kenapa dinamakan segitiga itu? Karena ada 3 tahapannya, Bapak Ibu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita bahas dari pertama, menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas itu adalah proses dari sebuah pembelajaran. Dengan kata-kata misalnya kalimatnya seperti ini: berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu dulu juga pernah berbuat salah, itu boleh. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita, kalau bahasa Jawanya, kita bongbong, kita renreh, kita rangkul dulu. Kita itu menunjukkan kalau kita itu sama, kita manusia, kita pernah berbuat salah. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku itu pasti punya tujuan tertentu. Kalimat yang bisa digunakan contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang pastinya penting bagi kamu. Nah, ini kita memvalidasi kenapa kok kamu itu bisa melakukan itu, kenapa. Kita cari, kita korek, tapi dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Akhirnya nanti dengan kita itu karena merasa anak itu sudah dibombong tadi, digebuk tadi, akhirnya mereka pun dengan sendirinya pasti akan bercerita. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini sebagai upaya memunculkan motivasi intrinsik. Kalimat yang bisa digunakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu nanti menanyakan keyakinan. Kita kan kemarin sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, kamu ini kan masih ingat kan keyakinan kelas kita? Berarti kalau seperti ini yang kamu lakukan itu menurut kamu gimana? Melanggar keyakinan kelas kita enggak? Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan ke anak tersebut. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya di sini akan membagikan
Nah, demikian Bapak Ibu, itu contoh saya saat membuat keyakinan kelas di kelas saya. Tentunya Bapak Ibu punya cara sendiri, boleh-boleh saja. Idenya yang lain mungkin nanti anak-anak disuruh menulis di post-it pendapat-pendapatnya, ini kelas yang seperti apa, nanti lalu ditempel dan disortir gitu. Begitu yang banyak pendapatnya anak yang sama kita satukan menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian inilah hasil keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas 6. Anak-anak saya suruh tanda tangan, artinya anak-anak sudah menyetujui keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bapak Ibu Guru, selanjutnya saya akan memberikan contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi terhadap satu murid saya. Saya akan berpustakaan
Itu intinya Niken ini Niken ini anak yang rajin Bapak Ibu. Saya itu curiga kenapa kok ada laporan Niken ini tidak mengerjakan tugas saat pelajaran bahasa Inggris begitu. Ternyata setelah kita tanya, kita satukan identitasnya, kita validasi, ternyata Niken beberapa hari 5 hari yang lalu itu menunggu ayahnya di rumah sakit, itu alasannya seperti itu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, itu belum tentu anak itu langsung salah, pasti ada sebuah alasan kenapa anak tersebut melakukan seperti itu. Dan selanjutnya, terima kasih. Selesai sudah penyebaran budaya positif saya kepada rekan-rekan semuanya. Semoga bisa memotivasi dan bisa berguna. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, rekan sejawat dari Ibu Fitnantia Melinda, CGP Angkatan 11, ingin memberikan sedikit umpan balik atau refleksi setelah mengikuti kegiatan penyebaran budaya positif yang dilakukan oleh Bu Elin. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Bu Elin telah memberikan pemahaman baru, ilmu-ilmu dan keterampilan baru terkait praktik, fasilitasi, dan perubahan budaya positif yang ada di sekolah kami. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat sekali dan sangat kami butuhkan ke depannya agar sekolah kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Elin telah melakukan praktik baiknya. Semoga ke depan apa yang telah diterima Bu Elin dari pendidikan guru penggerak dapat kami ambil pelajaran, dapat dibagikan kepada kami, sehingga kami selaku rekan sejawat bisa meniru dan mencontoh atas apa yang telah dilakukan oleh Bu Elin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, rekan sejawat dari Saudara Fitnantia Melinda, CGP Angkatan 11, mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi budaya positif dan berbagi praktek baiknya. Semoga nantinya akan bisa diikuti dan dipraktekkan oleh seluruh kelas dan juga orang tua yang ada di rumah, sehingga akan tercapai visi sekolah kita, Kedubes termanja, Kendal 2, besar, berkarakter, beriman dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.